Jadi untuk Alwi yang sudah menghubungi polisi untuk menghapus konten-konten saya tidak mau hapus. Bisa apa? Mau lapor lagi ke polisi, mau nangkep saya, silahkan. Silahkan. Ya. Jadi teman-teman, sahabatku semuanya, mereka mulai laporan lagi. Hapus konten-konten yang membahas masalah laporan indikasi senjata api kemarin. Ya, memang kenyataan kayak gitu. Jadi gua harus bungkam gitu, nggak akan. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki hari ini. Ya, betah saya di penjara kali ini, betah. Kalaupun saya masuk penjara, nggak mungkin saya ngaku-ngaku sebagai pejuang, nggak mungkin saya minta orang-orang untuk menggalang sumbangan ke saya. Nah, kalau nggak terima, laporkan ke polisi. Dan untuk Bapak polisi yang sudah menghubungi saya tidak membalas chatnya, karena itu nggak penting bagi saya. Kalau perihal lain, mau bahas yang lain silahkan. Tapi kalau mau bahas masalah yang konten saya membahas mereka ini, saya tidak akan menghapus. Good job! Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kalau memang terindikasi saya melanggar hukum, proses sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada penekanan di sini. Begitu Alwi. Ya, proses secara hukum. Nah, jadi kalau untuk hapus-hapus konten saya, mereka bebas mencaci maki saya, mereka bebas memfitnah saya, mereka bebas menggoreng saya kemarin-kemarin, giliran tersudutkan seperti sekarang, mau seperti itu? Nggak bisa. Ya, saya tunggu mubahalah imam jumbo kalian, mubahalah imam bongsor kalian, silahkan mubahalah. Nah, jangan lapor polisi kalau memang kalian yakin bahwa doa kalian itu diijabahkan oleh Allah. Maka TJ mengatakan, hari ini saya akan membuat sebuah challenge untuk pembuktian kepada Bung Rizik selaku Mufti Petamburan, selaku pemimpin besar Majelis 212, gurunya gendeng, muridnya sableng. Beliau merupakan pencetus mubahalah tunggal, mubahalah mandiri atau mubahalah apalah itu. doakan. Saya yakin dan meyakini bahwa doa-doa untuk mencelakai orang insya Allah tidak akan diijabahkan oleh Allah. Maka doakan yang baik-baik untuk saudaramu, saudara. Doakan supaya saudaramu yang tersesat supaya kembali ke jalan yang benar. Doakan semoga saudaramu yang lagi sakit kembali pulih. Doakan supaya saudara-saudaramu yang hari ini melawanmu, tidak percaya kepada omonganmu, doakan supaya mereka diberikan kesadaran sehingga tidak patut untuk percaya kepada isapan jempol yang kalian tebarkan di publik. Mereka kepanasan dengan konten-konten saya. Tidak akan saya hapus. Saya mau lihat hukuman yang tergantung 20 tahun seperti yang disampaikan oleh si kerah baju Al-Habib Asli Alwi Al-Attas. Tolong dong, yang 20 tahun bergantung itu aturan dari mana? Perundang-undangan dari mana? Tolong laporkan lagi, basahkan lagi itu yang udah kering. Gua mau lihat sejauh mana lu bisa main kali ini. Nggak akan bisa seorang pun mendiamkan TJ kali ini, kecuali kematian. Ya, dan saya tidak mau mati konyol. Tentu saya akan menggunakan cara apapun, yang penting tidak licik seperti kalian. Nah, itu. Jadi percuma saja kalian lapor terkait masalah yang kemarin yang sudah damai itu, karena saya hari ini tidak peduli dengan itu lagi. Kalau memang mau masukkan lagi saya ke penjara, silahkan. Tapi nggak akan masuk kali ini Alwi, nggak akan Alwi. Nggak akan. Lihat apa yang akan terjadi ke depan. Satu persatu kedok kalian akan kebongkar. Kebusukan kalian akan kebongkar. Gitu. Ya, paham ya Alwi? Nah. Yang sebenarnya mubahalah ini tidak pernah ada di dalam ajaran Islam.
Karena mubahalah di dalam ajaran Islam setahu saya adalah mubahalah yang melihatkan dua orang yang berseteru untuk dipertemukan, kemudian membuat sumpah laknat masing-masing. Bukan teriak mubahalah mandiri, teriak-teriak. Dikit-dikit mubahalah, dikit-dikit mubahalah. Karena mubahalah ini adalah sumpah laknat yang dilakukan di waktu tertentu yang sangat kepepet sekali. Bukan sebentar-bentar mubahalah, ujar TIJ. Panas kalian, takut kalian. Segitu takutnya ya. Nah, kalau kalian dijebloskan ke penjara langsung kriminalisasi ulama, polisi tidak adil, polisi di ini, polisi begitu. Angkat suara kalian semua, jangan takut dipersekusi. Jangan takut. Jangan sampai ajaran-ajaran gak jelas seperti ini beredar di negeri kita. Mana ada kita mengkultuskan manusia sampai takut kepada manusia. Bahkan kita harus dibungkam oleh mereka. Oh, saya takut bahas dia, takut nanti dia mubahalah, takut kita kualat, takut di akhirat nanti nggak dapat syafaat. Bagaimana bisa? Hanya gara-gara takzim ke segelintir orang yang tidak jelas sehingga kita bisa divonis masuk surga. Hanya gara-gara melawan kemaksiatan, ketololan, kedobolan yang mereka ajarkan kita harus masuk neraka. Nggak seperti itu konsepnya, saudara. Kita masuk surga atau neraka adalah haknya Allah. Kita masuk surga dengan rahmat Allah. Kita masuk neraka karena ingkar terhadap Allah, karena murkanya Allah kita masuk dalam neraka. Saya nggak pernah berharap untuk bisa masuk ke dalam surga karena saya tidak pantas. Tidak pantas saya masuk surga. Tapi saya tidak sanggup dengan siksa neraka. Tidak sanggup saya. Saya hanya ingin mendambakan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana saya akan dimasukkan? Ya, karena Allah, saya tidak tahu. Saya beribadah sebagai tanggung jawab yang diembankan kepada setiap muslim ketika akil balik dan berakal. Cukup itu. Masalah nanti masuk kemana, terserah Allah. Hati-hati, saudara. Jangan karena rizik, jangan karena bahar, jangan karena Habib. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Bukan lil manusia. Dan ikut apa yang diajarkan oleh Nabi. Insya Allah kita akan selamat. Al-ulama warasatul anbiya, bukan al-habaib warasatul anbiya, bukan. Bukan, sama sekali tidak. Tunggu beberapa waktu ke depan, saya kasih waktu mubahalah Bung Rizik ini 1 minggu ya, 7 hari. Ingin lihat efek mubahalahnya seperti apa. Kalau sempat dalam 1 minggu ini tidak terjadi, saya akan guling-guling, tertawa-tertawa, terbahak-bahak. Jangan sampai. Tuh, kemudian dalam beberapa hari ini lihat ke depan kalau mereka jadi, akan ada bocil-bocil dari Aceh angkat bicara di sosial media. Itu sedang mereka rangkai. Menurut informasi dari Telik Sandi, bakal ada bocil-bocil dari Aceh akan angkat bicara. Saya kasih tahu dulu, biar teman-teman tahu. Ya. Jadi lagi direkrut, lagi disugesti supaya berani angkat bicara soal TIJ. Kenapa nggak ulama langsung yang angkat bicara? Kenapa? Kenapa harus bocil? Di Aceh ini kan banyak ulama. Kalian mengaku diri kalian ulama, habaib, cucu Nabi. Kenapa nggak telepon ulama aja? Suruh angkat bicara, lihat apa yang akan terjadi. Coba, saya tidak benci kepada Rizik, kepada Bahar. Tidak, saya bukan orang yang penuh dengan kebencian seperti kalian. Ya, saya melakukan ini adalah pure ajaran yang kalian bawakan. Saya dulu tidak tahu bagaimana mencaci maki orang di sosial media. Saya dulu tidak tahu bagaimana menghina orang di sosial media. Saya dulu tidak berani menghina orang mengatasnamakan agama. Saya tidak berani.
Menghina orang, menyebutkan nama-nama Allah, menyebutkan nama Allah, menyebutkan nama Nabi, nggak berani. Tapi kalian mengajari kita untuk berani melawan kalian. Ini amar ma'ruf nahi mungkar, bukan nyamar ma'ruf nyambi mungkar. Bersembunyi di balik kemungkaran, bersembunyi di balik kema'rufan, yang dilakukan adalah kemungkaran. Persetan dengan itu semua. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.